yang 3,5 juta kan udah termasuk investor yang lain. Mhm. Satu, memang pasar modal kita ini masih terkonsentrasi di Jakarta ya. Jadi 80 apa 70-80% itu masih ada di Jakarta, baru sisanya itu pun masih ada di kota-kota besar. Artinya kalau saya lihat, harusnya memang kurikulum Mhm. bagaimana menabung, bagaimana berinvestasi di pasar itu sudah diperkenalkan misalnya sejak SMP, kalau bisa SD terkait investasi. Dan Mhm. harusnya di SMA bukan hanya dikenal pasar modal, tapi bagaimana mulai berinvestasi. Jadi kalau lebih dini terus digulirkan ya kepada seluruh stakeholder yang ada, maka ini jumlah investor kita akan terus mengalami peningkatan. Nah sekarang yang Mhm. kita lihat baru berjalan di kampus-kampus ya, itu sekarang sudah luar biasa banyak, namun kampus kurang lebih 4.200, 4.500 kampus, ini juga baru berjalan kurang lebih 500-an kampus ya kalau tidak salah itu data terakhir. Artinya ini juga masih relatif kurang. Mhm. Nah, kalau gitu apalagi kan ini sudah digelontorkan kepada para mahasiswa, ternyata impact yang lain adalah bahwa, eee, susah, berinvestasi di pasar modal. Memang membutuhkan waktu, membutuhkan belajar, kalau misalnya seperti menempatkan dana deposito di perbankan itu memang mudah ya, tapi kan return-nya jauh lebih kecil. Sementara kalau di pasar modal kita bisa lihat return-nya dahsyat. Bahkan, teman-teman milenial yang masuk di tahun selama Covid ini aja, Covid-19 ini, di bulan Maret dan sampai seterusnya, sampai detik ini nih, sudah memberikan kontribusi keuntungan lebih dari 20%. Ternyata dalam kondisi Covid saja, investasi di pasar modal juga masih menggiurkan. Nah ini juga mulai bertanya-tanya sebagian orang, tapi masih ya, menggeliat ini masih, dikhawatirkan oleh banyak orang, ini dampaknya, krisisnya Mhm. jadi orang paling takut terkait hal-hal yang sebenarnya belum pernah dilakuin oleh orang itu yang ngomong ya. Yang kedua, kenapa susah ya, satu stigma ya, stigma yang Mhm. mungkin sebagian orang kita masih memandang bahwa pasar modal itu haram. Pasar modal itu judi. Lah kan sudah ada yang namanya MUI mengeluarkan fatwa bahwa investasi di pasar modal itu halal, ya bagus segala macam dan ini stigma ini masih ada. Dan juga, kalau dimulai besar nggak investasinya di pasar Mhm. modal? Oh kecil kok, orang 100.000 saja sudah mulai bisa berinvestasi, nggak harus modal besar. Nah jadi artinya tidak hanya yang tadi, saya pikir juga sosialisasi ini harus digelontorkan sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah, apa itu pasar modal, apa itu Mhm. saham, sehingga orang nggak memandang bahwa orang kalau memiliki saham tuh harus, wah ini nilainya harus sekian ratus juta, sekian nilai, padahal enggak seperti itu. Artinya siapapun bisa berinvestasi di saham, ada andil bagi perusahaan, bagi pemerintah, bagi BUMN untuk punya saham, karena dengan seperti itu kita turut membangun, industri, membangun Mhm. pembangunan Indonesia. Ini ya sebenarnya yang bagus sekali ya, cuma sayangnya Mhm. stigma-stigma yang kurang bagus itu juga masih ada di masyarakat. Demikian Pak Nah, Daniel. tadi kan Pak Haryadit sempat sebut salah satu cara untuk menghilangkan stigmanya, kemudian, alasan susahnya itu adalah dengan memberikan edukasi begitu ya, dan di mana sosialisasi edukasi saat ini sudah, sampai ke wilayah perkuliahan atau di kampus begitu. Nah ini alasannya kenapa sih masyarakat Indonesia harus belajar investasi saham sedini mungkin, Pak? Ya, orang kebanyakan berinvestasi di mana sih? Satu di Mhm. properti, kedua di emas, Mhm. ketiga di, tabungan. Kita lihat ya properti, dengan kondisi seperti ini orang berinvestasi di properti bagaimana, menguntungkan nggak? Enggak. Kita bisa Mhm. lihat di sekitar kita terutama di kota besar ketika kasus Covid terjadi, hampir semua orang ingin menjual aset properti. Baik. Kemudian kita coba lihat, apalagi yang, investasi ya, misalnya usaha apapun ya yang kita lihat seperti di pasar, berdagang, atau punya usaha itu juga berdampak. Jadi semua ini berdampak. Pasar modal berdampak nggak? Iya sama berdampak Mhm. ya, bukan tidak dipungkiri berdampak. Tapi kalau Anda atau teman-teman bisa lihat, dampaknya cepat sekali ketika ide IHSG jatuh, oh benar turunnya tajam dari 6.200-an turun sampai 4.000, di bawah 4.000 poin. Ini kalau saya bicara IHSG. Mhm. Tapi kita juga bisa lihat bagaimana saat ini, wow ya, ini, tidak sampai setahun
pasar modal kita sudah kembali recovery mendekati bahkan sudah sama dengan ketika itu terjadi penurunan. Artinya sudah banyak saham yang kembali mengalami kenaikan, sudah banyak saham yang recovery, yang ini tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.